Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Hilang di Gunung Lawu. Cerita ini ditulis oleh Anggoro. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hilang di Gunung Lawu. Kami berangkat berenam. 6 nama, 6 wajah, 6 tawa yang masih kuingat jelas sebelum kaki ini menjejak jalur pendakian Lawu. Namun gunung selalu punya caranya sendiri untuk menghitung. Di atas sana, di antara kabut, hutan, dan sabana yang sunyi, satu nama perlahan menghilang dari barisan kami. Kami mencarinya. Kami meneriakkan namanya, kami bahkan tersesat karenanya. Waktu seolah berhenti di tengah kabut yang menutup jalur. Logistik habis, tenaga terkuras, rasa takut menggerogoti kami satu persatu. Setiap malam suara-suara asing seperti memanggil dari balik gelap. Dan setiap langkah seakan ada bayangan lain yang berjalan di samping kami. Hingga akhirnya saat kembali ke base camp, buku pendaftaran itu hanya menuliskan 5 nama, bukan 6. Dan hari itu kami sadar sejak awal, seharusnya memang hanya ada 5 di antara kami yang benar-benar mendaki. Satu nama hilang bukan karena tersesat, tapi karena ia telah meninggalkan dunia jauh sebelum kami menapakkan kaki di gunung itu. Malam itu sekretariat himpunan pencinta alam di kampus kami tampak lebih ramai dari biasanya. Lampu neon di langit-langit menyala redup, menyoroti tumpukan carrier berwarna-warni yang bersandar di dinding. Bau mie instan dan kopi saset bercampur dengan wangi jaket outdoor yang baru saja dicuci. Ada rasa bersemangat yang khas setiap kali sebuah pendakian besar akan dimulai. Aku, Naya, duduk di salah satu kursi plastik menatap jam di dinding yang sudah melewati pukul 8 malam. Jantungku berdebar bukan karena takut, tapi karena perjalanan yang sudah lama kami tunggu akhirnya akan dimulai. Checklist dulu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Suara Raka terdengar tegas dari tengah ruangan. Ia adalah yang paling tua di antara kami, senior di himpunan. Wajahnya keras tapi tatapannya tenang. Usianya 20 tahun lebih dewasa dan justru itu yang membuat semua orang menaruh hormat kepadanya. Di sampingnya Maya sedang menulis sesuatu di buku catatan. Ia memang tipikal orang yang tidak bisa tenang kalau sesuatu tidak rapi. Rambutnya dikuncir ekor kuda, kacamata bulat bertengger di wajahnya, dan ekspresinya serius sekali. Kompor nesting logistik sudah kucek, tinggal bagi air. Ferry si paling heboh langsung menyaut, air gampang, yang penting jangan lupa gitar. Masa naik gunung tanpa musik? Ia terkekeh menepuk-nepuk gitar kecil yang digantungnya di tas. Ferry, ini pendakian serius bukan camping ceria. Ferry dan Maya adalah 2 orang dari tim kami yang selalu membuat pendakian kami selalu ramai dan tidak membosankan.
Terkadang mereka seperti kucing dan tikus di dalam film kartun anak-anak, Tom and Jerry. Selalu ribut, tapi jika kami kehilangan salah satu dari mereka membuat perjalanan menjadi sepi. Ferry yang konyol, tetapi soal persahabatan dialah si nomor satu, dan Maya yang galak dan terkesan judes membuat tim kami menjadi lengkap. Sinta yang sejak tadi sibuk merapikan sleeping bag menoleh dan tersenyum tipis. Biarin aja, Mai. Kadang musik bikin suasana hangat. Suaranya lembut, tapi matanya menyapu ruangan seakan mencari sesuatu. Ya, memang sering disebut terlalu sensitif. Entah kenapa aku selalu merasa Sinta punya antena yang lebih peka daripada kami semua. Aku hanya tersenyum, menuliskan nama kami semua di papan tulis kecil yang tergantung di dinding. Satu persatu kutulis Raka, Maya, Ferry, Sinta, Damar, dan Naya. 6 nama, 6 orang. Ya, inilah kami. Hanya sekelompok anak manusia yang berbeda karakter tetapi memiliki satu hobi yang sama: mencintai alam dan petualangan. Menjadi satu tim yang sangat solid tergabung dalam satu wadah mapala di kampus kami. Damar. Aku menoleh ke arah pintu seakan berharap dia muncul lebih cepat malam ini. Biasanya dialah yang paling ribut, paling ramai, paling susah diatur. Tapi anehnya sejak sore tadi ia belum juga terlihat. Mana si Damar? Katanya mau ikut packing bareng. Biasalah telat, mungkin lagi rayu cewek dulu sebelum berangkat. Aku ikut tersenyum, tapi dalam hati ada sedikit keganjilan. Damar memang sering telat, tapi tidak pernah benar-benar hilang begini. Raka merogoh ponselnya. Naya, coba hubungi dia. Aku sudah coba 2 kali tapi tidak aktif. Aku mengangguk, menekan nomor Damar sama seperti sebelumnya. Nada sambung tidak terdengar, hanya suara operator. Sinta tiba-tiba berkomentar lirih. Aneh, padahal sore tadi aku masih lihat story WA-nya. Udahlah, nanti juga nongol sendiri. Damar itu kan modelnya begitu, nggak bisa diatur, tapi selalu muncul tepat waktu kalau udah jalan. Oke, semua barang sudah siap. Kita berangkat malam ini juga. Besok pagi kita sudah harus sampai di base camp Seto. Jadi kita beneran ninggalin Damar? Semua terdiam sejenak. Suasana yang tadinya hangat mendadak menegang. Maya menutup bukunya lalu berkata, kalau kita nunggu terus bisa telat daftar simaksi. Base camp suka penuh kalau musim liburan. Kita nggak bisa gambling. Betul, kalau Damar beneran ikut dia bisa nyusul pakai kendaraan umum atau ojek. Dia sudah biasa kan? Ini pendakian bukan tamasya, kita harus disiplin. Naya, coba kirim dia pesan suruh dia nyusul. Aku menunduk, tidak bisa membantah. Meski hatiku tidak tenang, ada sesuatu yang terasa janggal. Aku pun segera mengirimnya pesan untuk segera menyusul ke base camp Candi Ceto. Mar, kita berangkat sekarang. Kamu nyusul ke base camp Candi Ceto ya. Kita tunggu di sana. Pesan terkirim tapi centang 1. Masih nggak aktif. Percaya aja, pasti nanti pas sampai base camp dia udah nunggu sambil ketawa-tawa. Kami semua akhirnya sepakat. Carrier diangkut ke bagasi mobil sewaan, kompor dan logistik dicek ulang. Lalu satu persatu kami masuk ke dalam mobil. Ketika mesin menyala, aku menoleh sekali lagi ke arah pintu sekretariat. Kosong. Tidak ada tanda-tanda Damar. Mobil perlahan keluar dari halaman kampus, meninggalkan cahaya lampu neon yang semakin mengecil di kejauhan. Malam Yogyakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Di kursi tengah Sinta bersandar pada jendela, matanya sayu. Ia berbisik pelan hampir tak terdengar. Tapi aku merasa Damar udah bersama kita.
Aku menoleh cepat, tapi Sinta sudah memejamkan mata. Mungkin ia hanya mengantuk. Namun kalimat itu menempel di kepalaku sepanjang perjalanan seperti gema yang tidak mau hilang. Mobil sewaan itu melaju keluar dari gerbang kampus, meninggalkan jalanan yang mulai sepi. Lampu-lampu kota Yogyakarta memantul di kaca jendela, perlahan tergantikan oleh gelapnya jalan lintas yang menuju arah timur. Aku duduk di kursi tengah, diapit Maya dan Sinta. Raka mengambil posisi di kursi depan samping sopir, sementara Ferry sudah memonopoli kursi belakang, rebahan dengan gitar di pangkuannya. Perjalanan baru dimulai, tapi suasana di dalam mobil terasa campur aduk. Ada yang semangat, ada yang cemas. Besok kita sampai base camp sekitar subuh. Kalau lancar kita bisa langsung daftar simaksi pagi-pagi. Pantes kamu maksa berangkat malam ini. Aku kira biar romantis jalan-jalan malam. Romantis sama kamu? Amit-amit. Tawa kecil pecah di dalam mobil, sedikit mencairkan suasana. Aku menatap layar ponselku. Pesan untuk Damar masih centang 1, belum ada tanda-tanda dibaca. Kamu masih mikirin Damar, nak? Biasanya dia gak kayak gini, selalu ribut, selalu nyebelin, tapi gak pernah ngilang begini. Tenang aja, besok dia nongol di base camp sambil ketawa. Pasti deh, taruhan sama aku. Kalau gak nongol gimana? Potong Maya dengan nada datar. Hening sejenak, suara mesin mobil terdengar lebih jelas, bersaut dengan desir angin yang masuk dari celah jendela. Kalau nggak nongol berarti dia nggak niat ikut. Sesederhana itu aja. Aku menghela napas menatap keluar jendela. Jalanan sudah semakin lenggang. Hanya ada sesekali truk melintas dari arah berlawanan. Di kejauhan samar-samar terlihat garis pegunungan gelap yang membentang. Jam di ponselku menunjukkan pukul 11 malam. Ferry tiba-tiba menggenjreng gitarnya pelan, menyanyikan lagu gunung yang sering kami dengar. Suaranya sengau, tapi entah kenapa malam itu terdengar menenangkan. Jangan nyanyi keras-keras, nanti sopirnya ngantuk. Gak apa-apa mbak, malah enak ada hiburan. Sinta yang duduk di sampingku merapatkan jaketnya. Nak, kamu dingin gak? Mayan. Aku gak tahu kenapa, tapi jalan malam selalu bikin aku gak tenang. Terlalu sepi, kayak ada yang ngikuti dari jauh. Aku terdiam menatap wajahnya yang tampak pucat dalam cahaya lampu jalan. Kata-kata Sinta selalu seperti itu, penuh firasat, membuat bulu kuduk meremang. Udah sih, jangan dibikin merinding. Kita baru mulai perjalanan, jangan bawa suasana horor dulu. Tapi serius, kalian gak ngerasa yang kamu rasain itu sugesti? Malam sepi, otomatis otak bikin halusinasi. Udah biasa. Cukup fokus saja sama perjalanan, gak usah mikirin yang aneh-aneh. Mobil terus melaju. Lampu kota makin jarang, digantikan kegelapan jalan pegunungan. Di luar sana, kabut tipis mulai turun menempel di kaca jendela. Aku bersandar, mencoba memejamkan mata, tapi di balik kelopak terngiang-ngiang kata-kata Sinta. Kayak ada yang ngikutin dari jauh. Entah kenapa bayangan Damar muncul lagi di kepalaku. Seolah-olah dia memang ada bersama kami, duduk di kursi kosong yang seharusnya ditempati seseorang. Aku menggigil pelan. Mungkin hanya sugesti, atau mungkin memang ada satu sosok tambahan yang diam-diam ikut bersama kami malam itu. Udara dingin menyergap begitu mobil berhenti di pelataran kecil dekat gapura Candi Ceto. Jam di ponselku menunjukkan pukul 5 pagi. Kabut tipis menggantung menyelimuti jalanan berbatu dan pepohonan yang mengitari area parkir.
Beberapa warung sederhana mulai buka. Asap dari kompor minyak menambah aroma kopi dan gorengan yang menguar ke udara. Aku turun dari mobil, menghirup napas panjang. Dingin lawu berbeda, tajam menusuk sampai ke tulang. "Wih, bangun, udah sampai." Suara Raka mengguncang kursi belakang, membangunkan Ferry yang tertidur dengan mulut terbuka. Udah sampai. Wah, dingin banget. Kopi mana kopi? Belum apa-apa udah nyari kopi. Maya merapatkan jaketnya, menenteng carrier ke pelataran. Sinta berdiri di sampingku, menatap ke arah candi yang samar terlihat dari balik kabut. Tempat ini orangnya berbeda. Aku tidak menjawab. Memang ada sesuatu dari Candi Ceto yang membuat bulu kuduku meremang. "Udah, jangan bengong, kita daftar simaksi dulu." Raka berjalan menatap menuju bangunan kecil di dekat parkiran yang menjadi pos pendaftaran. Kami semua mengikuti. Di dalam, seorang petugas berjubah jaket tebal duduk di balik meja kayu. Ia menatap kami dengan mata lelah, lalu meraih buku besar yang terbuka di depannya. "Berapa orang?" "6 orang, Pak. Tujuan Puncak Haru Gedung Mila." "Nama?" Raka menyebutkan satu persatu. Raka Pradipta, Maya Laras, Ferry Santosa, Sinta Ayu, Naya Prameswari, dan Damar. Kami bergantian menandatangani. Saat giliranku, tanganku sedikit bergetar. 6 nama lengkap, padahal aku tahu benar semalam Damar tidak ada bersama kami. Saat hendak keluar dari ruangan, tiba-tiba terdengar suara familiar. "Woi, lama banget kalian, udah nyampe juga akhirnya." Aku terperangah. Di depan pos pendaftaran berdiri seorang laki-laki dengan jaket gunung warna merah menyala. Senyum lebar khas Damar. "Nah kan, apa gue bilang, dia nongol duluan. Dasar ngeselin dari tadi bikin orang panik." "Gimana caranya kamu bisa sampai duluan?" "Ya naik kendaraan lah, masa terbang? Santai aja, aku punya cara sendiri. Yang penting kan sekarang udah lengkap." "Lah, HP kamu kenapa mati, Mar?" "Oh, itu kehabisan baterai. Kebetulan ketemu teman di jalan, jadi sekalian nebeng." Aku memperhatikan wajahnya. Damar memang terlihat normal, tapi entah kenapa ada sesuatu yang berbeda. Senyumnya terasa lebih kaku dan matanya kosong. Udah, jangan banyak tanya. Sarapan dulu yuk. Aku udah lapar banget nih." Kami pun mengikuti. Di salah satu warung kayu sederhana, kami duduk melingkar. Nasi pecel, mie rebus, dan kopi hitam mengepul di atas meja panjang. Aroma sambal kacang bercampur dengan hawa dingin membuat tubuh sedikit hangat. Akhirnya makan beneran. Ini baru namanya bekal energi. Jangan rakus, Fer, kita masih harus jalan panjang. Tenang aja, perutku kuat. Sinta duduk di sampingku, hanya menyeruput teh hangatnya. Pandangannya diam-diam mengarah ke Damar yang sedang makan nasi pecel tanpa banyak bicara. Itu aneh, biasanya Damar yang paling ribut soal makanan, paling banyak komentar, paling heboh kalau ada sambal. Kamu sadar juga, Sin? Sinta menoleh, wajahnya pucat, ia hanya mengangguk tipis. Dia berbeda. Sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, suara Ferry terdengar lagi. Bro, dari mana?" Serunya sambil melambai ke sekelompok pendaki lain yang baru masuk warung. Mereka 3 laki-laki dan 2 perempuan, duduk tak jauh dari kami. Ferry langsung seakrab. "Baru sampai juga ya? Jalur Ceto semua?" Salah satu dari mereka, pria berkumis dengan jaket hijau, mengangguk. "Iya bro, mau start pagi biar nggak kemalaman di jalur." "Oh betul, lama lah kita. Seru kalau barengan, tapi ya
Kita kan punya patch masing-masing. Dasar si Ferry, semua orang diajak ngobrol. Aku tersenyum kecil tapi dalam hati masih terganggu. Tatapanku kembali pada Damar. Ia tidak ikut bercanda, tidak menyaut, tidak menimpali Ferry seperti biasanya. Dia hanya makan pelan lalu menatap kosong keluar warung. Dingin. Itu yang aku rasakan darinya. Dan untuk pertama kalinya aku bertanya-tanya apakah benar sosok yang duduk bersama kami ini masih Damar yang sama. Kabut pagi makin menipis ketika kami berdiri di depan gapura besar bertuliskan pendakian Gunung Lawu via Ceto. Gapura itu berdiri kokoh dengan ornamen khas Jawa, dikelilingi dinding batu dan pepohonan yang menjulang. Kami semua sudah siap dengan carrier di punggung, trekking pole di tangan, dan wajah penuh semangat. Beberapa pendaki lain juga terlihat bersiap. Ada yang sibuk mengecek perlengkapan, ada yang berfoto, ada pula yang hanya duduk sambil menyeruput kopi terakhir sebelum menanjak. Sebentar, kita tentukan formasi jalan biar rapi. Jalur Lawu panjang, jangan sampai buyar. Kami otomatis menoleh ke arahnya sebagai senior sekaligus pemimpin. Raka selalu tahu apa yang harus dilakukan. Posisi pertama aku biar bisa kontrol pace dan arahin jalan. Setelah itu Naya, Maya, dan Sinta di tengah. Kalian tiga harus bareng supaya aman. Aku mengangguk pelan, menatap Maya dan Sinta. Mereka berdua juga sama-sama mengangguk. Posisi kelima Damar, dan terakhir Ferry. Ferry jadi sweeper, jangan sampai ada yang tercecer. Siap, leader. Oke, sebelum jalan kita foto dulu. Ayo, biar ada dokumentasi, nanti kan keren kalau diupload. Ekspedisi Lawu Himama Palajaya. Kami semua berdiri di bawah gapura. Dengan carrier besar menempel di punggung, Raka berdiri di paling kiri, Maya di sampingnya, lalu aku dan Sinta. Damar berdiri agak menyisi sementara Ferry dengan gaya konyolnya. Foto pertama diabadikan oleh salah satu pendaki lain yang diminta Ferry untuk memotret. Sekali lagi, biar nggak ada yang jelek mukanya. Kalau kamu sih selalu jelek. Tawa kecil pecah meski hanya sekejap. Setelah foto, Raka mengajak kami melingkar. Oke, sekarang doa dulu. Kita nggak tahu apa yang bakal kita hadapi di jalur. Semoga lancar, selamat, dan pulang dengan cerita. Kami menunduk, hening sejenak. Masing-masing tenggelam dalam doa pribadi. Aku sendiri berbisik lirih, meminta agar perjalanan ini membawa kami pulang utuh. Langkah pertama pun dimulai. Jalur awal menuju Candi Kretek masih berupa jalan berbatu dan tangga yang terjal. Nafasku mulai terasa berat meski baru beberapa menit berjalan. Hawa dingin bercampur dengan gerakan tubuh membuat keringat perlahan muncul di pelipis. Baru mulai aja udah bikin ngos-ngosan. Tenang sih, nanti lama-lama terbiasa. Nih ya, kuncinya pace aja, jangan buru-buru. Wih, si Maya sok pro nih. Diem, Fer. Jaga jarak, jaga suara. Ingat, ini jalur pendakian, bukan pasar malam. Kita semua tertawa kecil. Setelah hampir 1 jam berjalan sampailah kami di pos 1, Bah Berhenti. Sebuah area kecil dengan lahan agak datar. Di situ terdapat beberapa batu besar yang sering dijadikan tempat duduk pendaki. Dari kejauhan samar-samar terlihat pemandangan kota Karanganyar. Lampu-lampu rumah masih berkelip meski matahari mulai naik. Indah banget ya. Istirahat bentar. Boleh, 10 menit. Kami duduk melingkar di salah satu batu besar. Ferry langsung mengeluarkan kamera kecilnya. Ayo dokumentasi lagi nih. View-nya bagus banget.
Sinta hanya tersenyum lelah, sedangkan aku merogoh botol minum. Pandanganku sekilas ke arah Damar yang duduk agak menyisi dari kami. Dia hanya menunduk, tangannya menggenggam lutut. Kenapa dia makin diam aja? Namun aku menepis perasaan itu, masih terlalu pagi untuk khawatir. Yang jelas perjalanan kami baru saja dimulai. Setelah istirahat singkat di pos 1 Mbah Beranti, kami kembali melanjutkan perjalanan. Raka berjalan paling depan, menuntun langkah dengan tempo stabil. Angin gunung terasa lebih kencang, menusuk kulit, membawa aroma tanah lembab dan dedaunan basah. Jalur menuju pos 2 mulai menanjak lebih teratur, melewati jalan setapak dengan semak-semak di sisi kanan dan kiri. Sesekali terlihat pepohonan tinggi dengan akar menjalar, menciptakan lorong alami yang teduh sekaligus sedikit menakutkan. Ini baru pendakian. Kalau ada warung di sini, sumpah gue pasti langsung beli es teh. Berisik banget kok, Fer. Kalau capek jalan aja nggak usah ngoceh. Lah gue kan lagi nyemangatin diri sendiri, masa dilarang? Fokus jalan, jangan terlalu banyak bicara. Suara kita bisa terdengar jauh. Siap, komandan. Aku tersenyum tipis meski ada rasa janggal. Jalur ini terasa lebih sunyi daripada yang aku bayangkan. Hanya ada suara langkah kami dan hembusan angin. Tidak ada suara kicau burung, tidak ada suara serangga. Keheningan itu membuat ucapan Raka terasa semakin berat. Di belakang Damar berjalan dalam diam. Biasanya dia suka menimpali ocehan Ferry, ikut bercanda atau bahkan menggoda Maya hanya untuk membuat suasana lebih ramai. Tapi kali ini tidak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Aku perhatikan sekilas ekspresinya datar, matanya seperti tidak fokus, seolah hanya mengikuti langkah tanpa benar-benar hadir. Mar, gak apa-apa. Damar menoleh sebentar, senyum tipis yang entah kenapa lebih menyerupai garis kaku terbit di bibirnya. Aku baik-baik aja, Nay. Tapi aku tidak yakin dengan jawabannya. Setelah hampir 1,5 jam berjalan, kami tiba di pos 2 Braseng. Area ini cukup lapang, dengan tanah terbuka yang dikelilingi semak dan beberapa pohon besar. Ada sebuah shelter sederhana dari kayu, tempat para pendaki biasa beristirahat. Beberapa kelompok sudah lebih dulu sampai. Ada yang memasak air, ada yang duduk sambil membuka bekal. Ada juga yang menyalakan rokok untuk mengusir dingin. Wah, lumayan lega nih tempatnya. Akhirnya gue pikir kita nggak bakal sampai-sampai. Jangan lebay deh, Fer. Kami berkumpul di dekat shelter, menurunkan beban di punggung. Aku merasakan tubuhku mulai lengket oleh keringat, meski hawa dingin tetap menusuk kulit. Raka duduk bersandar, membuka peta kecil yang dibawanya. Kita istirahat sekitar 20 menit, minum, makan cemilan kalau perlu. Setelah ini jalur makin menanjak, jadi harus simpan tenaga. Iya, siap. Ferry membuka coklat batangan lalu sengaja menawarkannya pada pendaki lain yang duduk tidak jauh dari kami. Bro, mau coklat? Biar tambah tenaga nih. Wah, makasih bro. Tenang, kalau soal perbekalan gue dermawan orangnya. Dermawan apanya, nanti kalau kehabisan logistik baru dia nyusahin. Aku menahan tawa sementara Raka hanya menghela napas panjang. Namun di sela percakapan itu mataku lagi-lagi mencari sosok Damar. Ia duduk agak jauh di sisi shelter. Tidak ikut nimbrung, tidak bercanda, hanya dia menatap kosong ke arah pepohonan. Sinta yang duduk di sampingku berbisik pelan, suaranya nyaris tidak terdengar. Nay, kamu sadar gak? Dia beda banget. Iya, aku juga ngerasa begitu. Sinta menggigit bibir bawahnya, wajahnya terlihat resah. Aku mencoba mengalihkan perasaan itu dengan meneguk air. Tapi jujur saja keganjilan itu makin sulit untuk diabaikan. Istirahat di Braseng berakhir dan perjalanan harus dilanjutkan.
Jalur berikutnya akan membawa kami menuju pos 3, tempat mata air berada, sumber air terakhir sebelum sabana. Raka kembali memberi instruksi. Formasi tetap, jangan ada yang terpisah. Setelah ini konsentrasi penuh. Kami semua mengangguk. Aku menatap sekilas pada Damar yang kembali berdiri. Carrier terpasang di punggungnya, dan entah kenapa hawa dingin yang kurasakan darinya semakin jelas. Bahkan lebih menusuk dibandingkan angin gunung yang membelai kulitku. Langkah kaki kami semakin berat saat jalur mulai menanjak tajam. Akar-akar besar berkelindan di sepanjang jalan setapak. Seakan membentuk anak tangga alami, nafasku tersengal. Keringat bercucuran meski hawa tetap dingin. Berapa lama lagi Kak Raka? Sedikit lagi, sabar Nay. Kaki rasanya mau copot. Tenang Sin, di depan ada sumber air. Bisa sekalian istirahat panjang. Dan benar saja, setelah hampir 1 jam menanjak, suara gemericik mulai terdengar samar. Beberapa menit kemudian terbukalah sebuah area dengan lahan cukup datar. Ada pancuran kecil mengalir dari sela batuan, jernih, sejuk, dan menjadi anugerah bagi para pendaki. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Ferry langsung meletakkan carriernya. Ia berlari kecil mendekati pancuran, menenggak air dengan kedua telapak tangannya. Seger banget. Ini sih air surga. Fer, jangan kayak anak kecil. Isi botol dulu baru minum. Aku ikut menurunkan carrier, lalu mengisi botol dengan hati-hati. Airnya bening sekali. Dinginnya terasa menusuk jari. Enak ya, Nay? Iya, soalnya semua capek langsung hilang. Kita istirahat agak lama di sini. Isi semua botol penuh. Setelah ini nggak ada sumber air lagi sampai sabana. Siap, Komandan. Ferry lagi-lagi bercanda, membuat beberapa pendaki lain yang juga ada di pos itu menoleh sambil tersenyum. Aku melihat interaksi singkat itu. Suasana terasa lebih hangat di sini, mungkin karena semua pendaki sama-sama merasa lega menemukan air. Ada yang masak mie instan dengan kompor portable, ada yang bercengkerama sambil membagi cemilan. Kami pun membuka beberapa bekal kecil. Aku mengunyah roti tawar, sementara Maya sibuk menyeduh kopi dengan termos kecil yang ia bawa. Hidup itu sederhana, cukup kopi dan pemandangan begini. Bagi dong. Bikin sendiri, Fer. Pelit ih. Sesaat suasana benar-benar terasa akrab. Aku menatap wajah teman-temanku satu persatu. Raka yang selalu tegas, Maya dengan tatapan tajam tapi hangat. Sinta yang masih terlihat lelah tetap berusaha kuat. Ferry yang selalu ribut dan membuat suasana cair dan damar. Damar duduk tak jauh dari kami, mengisi botol minumnya dengan tenang. Ekspresinya biasa saja, tidak berbeda jauh dari biasanya. Sesekali ia ikut tersenyum kecil mendengar celetukan Ferry. Aku hampir lupa dengan keganjilan yang sempat kurasakan. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mungkin Damar memang sedang lelah. Udah cukup istirahatnya, 5 menit lagi kita jalan. Satu persatu dari kami kembali menyiapkan carrier, botol air penuh, tenaga sedikit pulih. Sebelum berangkat aku sempat menatap pancuran itu sekali lagi. Suara gemericiknya menenangkan, tapi entah kenapa ada getaran samar dalam dadaku. Seperti firasat yang tidak bisa kujelaskan. Namun aku menepisnya. Kami berenam berdiri menyusun barisan lagi. Jalur berikutnya akan membawa kami semakin tinggi, semakin jauh dari kenyamanan, dan semakin dekat pada misteri yang tidak kami duga. Kami kembali melangkah meninggalkan pos mata air. Carrier terasa lebih berat setelah botol-botol penuh, tapi setidaknya perasaan lega membuat langkah pertama terasa ringan. Raka menatap kami semua sebelum berangkat.
Formasi tetap, jaga jarak, jangan ada yang jalan sendiri. Kita naik pelan tapi konsisten. Ingat, setelah ini jalur lebih menanjak. Kami berbaris, Raka paling depan, lalu Maya, aku dan Sinta. Damar berada di belakang Sinta, sedangkan Ferry menutup barisan. Jalur makin sempit, dinding tanah di kanan kiri menjulang. Akar pohon mencuat seperti tangannya mencoba menjegal kaki. Aku menarik napas panjang, mencoba menyesuaikan ritme. Nafas terdengar jelas di antara kesunyian hutan. Wah, ini sih bukan jalur tapi anak tangga raksasa. Tenang sih, jalan pelan aja. Jangan dipaksa, yang penting sampai. Kalau sampai pos berikutnya ada warung, gue traktir kalian mie rebus. Fer, serius deh. Kalau ngomong jangan ngawur, mana ada warung di sini. Siapa tahu kan ada warung misterius yang jual kopi sama gorengan, tapi penjualnya bukan manusia. Fer, jangan sembarangan ngomong gitu. Raka menghentikan langkah sejenak dan menoleh tajam. Ferry, cukup. Jangan asal bercanda. Suasana mendadak hening. Hanya suara daun yang bergesekan dihembus angin. Aku sendiri merasa bulu kuduk sedikit berdiri, seolah ada sesuatu yang mendengarkan percakapan kami. Beberapa jam berjalan, tenaga mulai terkuras. Jalur makin menanjak curam. Bebatuan licin memaksa kami berpegangan pada akar pohon. Carrier di punggung terasa seperti batu besar yang menekan. Kaki gue rasanya copot. Sedikit lagi, Mai. Aku juga hampir kehabisan tenaga, tapi terus mengikuti langkah. Sesekali Ferry terdengar ngedumel. Harusnya gue bawa drone, bisa ngerekam jalur dari atas, jadi kita nggak perlu capek-capek jalan. Drone kamu kalau kehabisan baterai mau digendong ke puncak juga? Aku tertawa kecil meski lelah. Perdebatan kecil itu sedikit meringankan suasana. Tiba-tiba dari semak di sisi jalur terdengar suara seperti ranting patah. Semua otomatis berhenti. Aku menahan napas. Mataku menatap ke arah suara. Semak-semak bergoyang tapi tidak ada yang muncul. Apa itu? Paling monyet, jangan panik. Atau penunggu jalur. Ferry. Oke, bercanda doang. Kami kembali berjalan, tapi suasana sudah berbeda. Seolah setiap langkah diawasi. Setelah beberapa kali berhenti untuk menarik napas, akhirnya kami sampai di sebuah lahan agak lapang dengan batu besar di tengahnya. Raka memberi isyarat berhenti. Kita istirahat sebentar, 15 menit. Aku menjatuhkan carrier dan duduk di atas batu. Tubuhku bergetar kelelahan, tapi setidaknya bisa meluruskan kaki sebentar. Gue lapar banget, ada yang bawa cemilan lebih. Logistik kita terbatas, kalau lapar tahan dulu, nanti di pos kita bisa bagi. Jahat banget sih, dikit aja biar gue gak pingsan di jalan. Nih Fer, jangan banyak-banyak. Naya memang sahabat sejati. Kita masih punya jalur panjang, fokus, jangan kebanyakan main-main. Sekitar 1 jam kemudian kabut mulai turun ketika kami akhirnya tiba di pos 4 Pengik. Lokasi ini lebih tinggi dengan lahan sempit dan beberapa batu besar. Suasananya berbeda, lebih sepi, lebih dingin, dan kabut membuat pandangan terbatas hanya beberapa meter. Kabutnya tebal banget. Biasanya memang begini. Kita istirahat sebentar, pasang flashlight buat nutup carrier. Kami semua menurunkan beban, menutupi barang-barang dengan flashlight seadanya. Ferry sibuk mengambil foto dengan kameranya. Foto dulu di sini, biar ada dokumentasi. Survivor of Pengik. Kami pun berpose seadanya meski wajah Lala jelas terlihat. Maya setengah hati tersenyum. Sinta hanya duduk sambil melambaikan tangannya. Sementara aku mencoba tersenyum tipis. Setelah foto kami duduk melingkar. Ada yang makan permen, ada yang sekedar minum.
Sejenak keakraban kembali muncul. Namun di tengah tawa kecil itu, aku sempat menoleh ke arah hutan berkabut. Samar, seperti ada bayangan bergerak di kejauhan. Aku mengedipkan mata, tapi ketika menatap lagi tidak ada apa-apa. Aku menelan ludah, mungkin hanya halusinasi karena lelah. Tapi entah mengapa hatiku berbisik lain. Perjalanan ini membawa sesuatu yang berbeda. Langkah kaki kami akhirnya sampai di sebuah area sabana luas yang terbuka. Angin bertiup kencang menerpa wajah dan membuat tubuh yang basah oleh keringat terasa dingin seketika. Inilah pos 5 bulak peperangan. Hamparan rumput luas terbentang dikelilingi kabut tipis yang mulai turun. Akhirnya, kalau ini bukan tempat camp, gue rela tidur berdiri dah. Serius ya Tuhan, kaki gue udah kayak kayu. Oke, kita di sini, tempatnya lumayan lapang. Kita dirikan tenda sekarang sebelum kabut makin tebel. Siap, Kapten. Ferry memberi hormat meski tubuhnya terlihat sama lelahnya dengan yang lain. Aku ikut menurunkan carrier, merasakan betapa punggungku seperti dipaku. Meski lelah ada rasa lega, setidaknya kami bisa beristirahat di tempat luas seperti ini. Kami mulai bekerja sama. Raka membagi tugas. Maya dan aku membantu memasang tenda. Ferry dan Sinta menyiapkan kompor portable dan bahan makanan. Sementara Damar diminta mengikat flysheet untuk menahan angin. Awasi, katanya, kencengin Dam. Damar hanya mengangguk singkat. Gerakannya tenang tapi entah kenapa terasa agak kaku. Aku sempat memperhatikannya tapi buru-buru kembali fokus memasang pasak tenda. Ferry seperti biasa banyak bicara. Gila, ini angin kayak kipas raksasa. Kalau gak buka jaket bisa langsung terbang nih. Ya coba aja Fer, biar beban kita berkurang 1. Aku tertawa kecil mendengar itu. Raka hanya menggeleng pelan, tapi aku sempat melihat bibirnya sedikit terangkat menahan senyum. Malam turun dengan cepat. Setelah tenda berdiri kokoh, kami menyalakan kompor kecil. Aroma mie instan dan sosis goreng segera memenuhi udara, bercampur dengan bau tanah lembab dan angin dingin. Ini surga banget. Setuju, capeknya hilang begitu makan mie hangat. Dan kopi saset pun terasa kayak kopi mahal kalau diminum di gunung. Yang penting semua bisa makan. Besok kita summit attack. Jadi malam ini harus tidur cukup. Obrolan pun mengalir ringan tentang kuliah, tentang siapa yang paling sering bolos rapat himpunan. Bahkan bercanda soal siapa yang paling gampang menyerah. Gue kasih gelar ke Sinta pendaki drama. Hei, gue masih ada di sini, jangan ngomong seenaknya. Buktinya dari tadi kau paling sering bicara capek. Kami semua tertawa, bahkan Maya yang biasanya serius ikut tersenyum. Tak jauh dari tempat kami ada sekelompok pendaki lain yang juga mendirikan tenda. Ferry yang paling dulu mendekat, so akrab seperti biasa. Bro, dari mana? Solo, Karanganyar. Wah, keren-keren nih. Summit bareng yuk besok. Aku, Maya, dan Sinta hanya melirik sekilas. Raka tetap sibuk menata peralatannya. Itu emang bakatnya jadi humas. Setidaknya bikin suasana gak terlalu kaku. Tak lama Ferry kembali dengan cerita. Ternyata mereka dari Jogja. Udah sering naik lawu, katanya kabut di sini suka tebel. Bahkan kadang orang bisa kehilangan arah kalau keluar tenda sendirian. Ih, jangan ngomong gitu. Asin, tenang aja, ada Raka, ada gue, aman. Justru itu yang bikin gak aman. Malam makin larut, kami masuk ke tenda, berkumpul di dalam melanjutkan obrolan ringan. Kalian percaya nggak kalau di gunung itu banyak yang berbagi tempat sama kita? Aku gak mau denger. Aku ikut tersenyum kecil meski jujur bulu kuduk sempat meremang.
Maya menatap Ferry dengan tajam. Kamu itu yang gak bisa berhenti bikin orang resah. Bercanda doang, Mai, biar suasana seru. Di tengah semua itu Damar tetap diam. Sesekali ikut tersenyum tipis tapi tidak banyak bicara. Aku sempat memperhatikannya, mencoba mengingat. Dulu dia lebih banyak omong, lebih ceria. Aku dan Cinta saling bertukar pandang singkat, seolah punya pertanyaan yang sama, tapi kami tidak membicarakannya. Udah tidur, besok kita bangun dini hari. Kita butuh tenaga penuh untuk ke puncak. Angin malam mengguncang tenda. Suara gesekan kain terdengar jelas, bercampur dengan desau sabana yang luas. Aku terlelap dengan perasaan aneh, antara lega karena bisa beristirahat, sekaligus dihantui firasat samar. Malam itu terasa berbeda, bukan sekedar lelah atau dingin, tapi seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik kabut. Suara Raka membangunkan kami di tengah dinginnya malam. Bangun, udah waktunya summit. Aku membuka mata dengan berat. Jam di tanganku menunjukkan pukul 2:30. Angin berdesir kencang merobek kabut tipis yang menyelimuti sabana. Rasanya seluruh tubuh masih ingin terus berbaring, tapi aku tahu inilah saat yang kami tunggu. Ya ampun, baru aja tidur. Kalau kamu mau ketinggalan sunrise di puncak, silakan tidur lagi. 5 menit lagi, Rak. Sumpah gue janji bangun. Ferry, sekarang. Dengan wajah terpaksa, Ferry akhirnya bangun juga. Rambut acak-acakan seperti singa kebakaran jenggot. Aku hanya tersenyum kecil melihat tingkahnya. Kami sarapan ringan, roti, biskuit, dan sisa mie instan yang dihangatkan sebentar. Hangatnya mie instan sedikit memberi semangat, meski dingin menusuk sampai ke tulang. Perjalanan kami dimulai. Headlamp kami menorehkan cahaya tipis di jalur sabana. Kabut bergulung, angin menderu kencang, kadang menimbulkan siulan panjang yang membuat bulu kuduk merinding. Wih, berasa kayak di film horor dah. Diam, Fer. Kamu itu gak bisa ya? Sekali aja gak bikin orang makin takut. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba fokus pada langkah kaki. Jalur di depan terbuka, tidak ada lagi pepohonan yang menutupi. Langit hitam, tapi di balik kabut samar terlihat bintang berkelip. Saat melewati gupak menjangan, kami berhenti sejenak. Sabana luas itu diterpa anginnya lebih keras, rumput liar bergoyang liar seperti ombak yang gelap. Masih sanggup? Kami semua mengangguk meski napas terengah. Aku sempat melirik ke kejauhan. Di balik kabut aku merasa ada bayangan bergerak. Samar sekali ketika aku berkedip, bayangan itu hilang. Aku menggigil entah karena angin atau sesuatu yang lain. Beberapa jam kemudian kami memasuki area berbatu. Batu-batu besar berserakan, membentuk jalur sempit yang anehnya menyerupai reruntuhan pasar tua. Ini pasar Dieng kan? Jangan banyak bicara, fokus ke jalur. Suasana di sini berbeda. Angin membawa suara samar-samar, ramai. Seperti orang-orang sedang bercakap, tawar-menawar bahkan tawa. Aku menahan napas, bulu kuduk berdiri, padahal di depan hanya ada batu-batu besar dan jalur sempit. Cinta berhenti melangkah, matanya menatap kosong ke satu arah. Aku dengar suara orang jualan. Cinta. Raka cepat-cepat meraih lengan, tapi tangan Damar lebih dulu menahan baunya. Jangan ke sana. Cinta tersentak, matanya berkedip-kedip seperti baru sadar. Aku kira ada yang manggil aku. Fokus, kita cuma lewat. Jangan pedulikan suara apapun. Kami semua terdiam, menundukkan kepala, melangkah cepat.
Suara itu masih terdengar samar tapi perlahan menghilang seiring kami meninggalkan area Pasar Dieng. Aku menelan ludah, jantung berdegup kencang. Andai saja tadi Sinta tidak ditahan, entah apa yang akan terjadi. Fajar mulai menyingsing ketika kami tiba di Hargo Dalam. Suasana di sini hening. Ada beberapa pendaki yang berhenti sejenak untuk berdoa di petilasan. Di tengah udara dingin, sebuah warung sederhana berdiri. Warung Boyem. Seriusan ada warung di sini? Gila, ini warung paling epik sepanjang sejarah. Kami duduk di bangku kayu sederhana. Seorang perempuan tua menyambut ramah, menanyakan pesanan. 6 porsi nasi telur kecap, Bu. Sama teh hangat semua. Tak lama aroma nasi hangat bercampur kecap dan telur goreng memenuhi udara. Aku menatap piring di hadapanku. Nasi putih mengepul dengan telur mata sapi di atasnya, disiram kecap manis pekat. Ya Tuhan. Rasanya sederhana tapi di ketinggian ini setelah dingin dan lelah, rasanya seperti makanan terenak di dunia. Gue gak nyangka bakal makan nasi telur kecap di ketinggian 3000 meter. Kalau Mbok Yem buka cabang di kampus, fix tiap hari rame nih. Sinta ikut tertawa kecil. Wajahnya mulai cerah setelah kejadian di Pasar Dieng. Maya mengunyah perlahan, matanya menatap keluar seolah masih waspada. Aku menengguk teh hangat, tubuhku terasa hidup kembali. Tapi jauh di dalam hati, firasat aneh itu belum pergi. Perjalanan terakhir menuju puncak terasa singkat. Matahari sudah menampakkan sinarnya. Kabut tersibak perlahan. Jalur berbatu membawa kami akhirnya sampai di Hargo Dumilah, 3265 mdpl, puncak tertinggi Gunung Lawu. Kami berdiri bersama memandang lautan awan yang terhampar luas. Angin kencang menerpa wajah, tapi tidak ada yang bisa mengupas senyum lelah bercampur haru. Foto dulu lah. Kami berpose bersama, 6 orang dengan latar belakang matahari terbit. Aku menatap sekeliling, merasa hangat oleh kebersamaan ini. Tapi jauh di sudut hati, aku tahu kebahagiaan ini hanya sementara. Bayangan dari Pasar Dieng dan keanehan Damar yang tidak banyak bicara masih terus membayangi pikiranku. Matahari mulai meninggi ketika kami meninggalkan puncak Hargo Dumilah. Senyum dan rasa lega masih ada di wajah. Tapi Raka mengingatkan kami untuk segera turun. Jangan lama-lama di atas, kita masih harus ngejar waktu sebelum kabut tebal turun. Kami pun menuruni jalur berbatu, melewati kembali Hargo Dalam dan warung Boyem. Aduh, kalau bisa aku sih mau mampir lagi ke warung Boyem. Nasi telur kecapnya benar-benar juara. Kalau tiap pos kamu berhenti makan, besok kita nggak bakal sampai base camp. Tawa kecil mengiringi langkah kami, sedikit mencairkan ketegangan saat melewati Pasar Dieng untuk kedua kalinya. Suasana terasa lebih sunyi. Tidak ada lagi suara pasar, hanya desir angin kencang yang membuat bulu kuduk berdiri. Sinta berjalan lebih dekat denganku, wajahnya masih menyimpan bayangan ketakutan. Nay, aku masih bisa dengar samar-samar. Gak sekencang tadi malam, tapi tetap ada. Gak apa-apa sih, kita cuma lewat. Fokus, jangan ada yang kepisah. Menjelang sore kami tiba di Gupak Menjangan. Hamparan sabana luas diterpa angin liar. Raka memutuskan camp di sini. Tempatnya lapang, bagus buat ngecamp. Besok kita bisa turun lebih segar. Kami mendirikan tenda, memasak mie instan terakhir, lalu duduk melingkar sambil menyeruput kopi hangat. Suasana tenang meski tubuh letih. Malam turun cepat, kami pun masuk ke dalam tenda masing-masing. Angin luar masih berderu, sesekali mengguncang dinding tenda tipis itu.
Di dalam tenda mereka, Ferry masih sempat berceloteh. Rak, gue sumpah gue kagum sama stamina lu. Gue udah ngos-ngosan tadi, untung ada Damar juga. Ya dia diam-diam kuat banget. Tak ada sautan dari Damar, hanya suara napas pelan. Raka sudah lebih dulu terlelap, letih menguras tenaganya. Ferry akhirnya ikut berbaring, memeluk jaket tipis sebagai penghangat. Entah jam berapa Ferry terbangun, ingin buang air kecil. Ia bergeser keluar dari sleeping bag, begitu matanya menyesuaikan cahaya redup lampu kepala. Ia baru sadar sesuatu. Di sebelahnya Raka masih tidur nyenyak, tapi sleeping bag Damar kosong. Ferry menoleh panik ke kiri dan kanan. Carrier Damar pun tidak ada di dalam tenda. Hanya sisa lipatan matras yang tampak terinjak. Rak. Ferry berbisik menyentuh bahu Raka, tapi Raka tidak bereaksi. Ia menelan ludah, tenggorokannya kering. Angin luar terdengar menderu, menambah suasana mencekam. Dam, panggilnya pelan ke arah luar tenda. Tidak ada jawaban. Ferry menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena sadar sesuatu yang buruk sedang terjadi. Damar menghilang. Raka, bangun Rak, cepet. Suara Ferry membangunkan Raka dari tidur lelap. Aku yang masih setengah sadar mendengar nada paniknya. Sinta di sampingku menggeliat, sementara Maya sudah lebih dulu keluar tenda dengan wajah masam. Apalagi si Fer pagi-pagi udah ribut. Damar gak ada, dia hilang dari tenda. Aku dan Sinta saling pandang, seketika kantuk hilang. Raka segera bangkit, berjalan cepat ke arah tenda mereka. Flap kain itu tersingkap, memperlihatkan sleeping bag kosong. Tidak ada carrier, tidak ada perlengkapan Damar. Ya ampun. Pagi itu suasana berubah drastis. Tak ada canda, tidak ada rencana santai untuk turun. Hanya kepanikan yang menyesakkan dada. Mungkin dia keluar buang air kecil. Buang air bawa carrier. Serius? Maya, cukup. Kita cari dulu. Rapat, jangan ada yang jauh-jauh. Kita panggil namanya keras-keras. Kami pun bertebaran di sabana meneriakkan nama Damar. Damar! Dam, lu di mana, Dam? Suara kami hilang ditelan angin kencang. Rumput tinggi hanya bergoyang liar, seperti menertawakan pencarian kami. Waktu terasa lambat, matahari makin meninggi, tapi jejak Damar tidak kunjung ditemukan. Kami berkumpul lagi di dekat tenda. Semua wajah tegang. Kita harus turun, kita lapor ke base camp. Kalau dia cuma tersesat dekat sini, kalau dia butuh bantuan kita, kamu tega ninggalin dia, Mai? Daripada kita semua ikut hilang. Cukup, 1 jam pencarian lagi, setelah itu kita turun. Semua terdiam menunduk. 1 jam berikutnya kami coba menyisir lebih jauh. Kabut mulai turun, merayap cepat dari arah punggungan. Pandangan semakin terbatas. Hanya beberapa meter ke depan, rumput sabana berubah samar, putih abu-abu. Aku mulai merasa ada yang salah. Jalur yang tadinya jelas kini hilang. Tanpa sadar kami terdorong lebih jauh ke arah tepi sabana. Rak, ini masih jalur yang benar. Harusnya iya. Harusnya. Angin makin keras membawa suara samar. Seperti bisikan, aku menoleh cepat, tapi hanya melihat pepohonan tinggi yang muncul di balik kabut. Gelap, rapat dan asing. Kok jadi masuk ke hutan? Gue gak ingat jalur ini, Rak. Sumpah gue gak ingat. Kami saling berpandangan. Panik yang mulai merayap kabut menelan sabana di belakang, dan kini kami berdiri di ambang hutan lawu yang kelam. Menjelang sore kami benar-benar kehilangan arah. Logistik mulai menipis, tenaga terkuras, dan jalan yang kami ambil justru semakin menjerumuskan ke dalam hutan lebat.
Aku menatap pohon-pohon tinggi yang berdiri seperti dinding gelap. Menutup langit, suara burung-burung malam dan gesekan ranting terdengar lebih jelas daripada napas kami sendiri. Hari itu aku sadar kami bukan hanya kehilangan Damar. Kami juga telah kehilangan jalur pulang. Kabut akhirnya menipis, tapi bukan berarti jalur terlihat. Justru makin jelas bahwa kami telah terperangkap di dalam hutan asing yang sama sekali tidak kami kenal. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat menutup sinar matahari, membuat suasana siang terasa seperti sore yang gelap. Raka berdiri di depan kami mencoba menahan kepanikan yang semakin besar. Kita berhenti dulu. Jangan gegabah, kita inventarisasi apa yang kita punya. Raka merogoh saku celananya. Cuma ada ini, gumamnya sambil mengangkat sebilah pisau lipat kecil dari saku celana. Besi itu berkilat pucat, terasa tidak seberapa berharga dibanding kebutuhan mereka yang sebenarnya, makanan dan air. Kalau aku masih ada senter kecil sama korek. Aku ada beberapa permen sama biskuit di kantong. Sinta mengeluarkan bungkusan cemilan yang sudah remuk. Naya juga ikut menambahkan 2 batang coklat yang tersisa di jaketnya. Itu saja. Raka menunduk menarik napas berat. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Handphone. Ia merogoh saku jaket dan mengangkatnya tinggi-tinggi, menyalakan layar. Harapan kecil muncul. Kalau beruntung mungkin ada sinyal. Semua mata tertuju pada layar ponsel itu. Ikon sinyal di pojok hanya menunjukkan tanda silang. Raka melangkah beberapa meter, mengangkat ponsel setinggi mungkin, bahkan naik ke atas batu besar yang licin. Namun hasilnya tetap sama. Kosong, hampa. Tidak ada sinyal sama sekali. Kita benar-benar terisolasi. Aku, Maya, Sinta, dan Ferry saling menatap. Rasanya perutku kosong sejak tadi pagi. Tapi lebih kosong lagi saat menyadari semua carrier, makanan, nesting, kompor, bahkan air cadangan semua tertinggal di tenda gupakan menjangan. Hening menyelimuti mereka. Malam terasa makin pekat dan dingin menelusup sampai tulang. Untuk pertama kalinya bayangan tersesat tanpa logistik dan tanpa bantuan mulai terasa nyata. Gila, kita bahkan gak punya nasi, gak ada air cukup. Kita bisa mati kelaparan di sini. Tenang dulu, Mai. Kita bukan orang awam. Kita mapala. Kita punya ilmu survival. Kita bisa cari sumber air, makanan liar, bikin shelter. Yang penting jangan panik. Kami mulai bergerak menyusuri hutan. Raka dan Sinta mengingat pelatihan survival. Batang pohon pakis hutan bisa menyimpan air. Dengan pisau lipat, Raka menebas batang pakis. Dan benar saja, tetesan air jernih keluar dari dalam. Minum dulu sedikit-sedikit, jangan rakus. Ia menampung air di telapak tangan. Rasanya dingin, segar meski hanya cukup membasahi tenggorokan yang kering. Sore menjelang kami mengumpulkan ranting kering untuk menyalakan api kecil. Ferry menyalakan koreknya. Api menyala goyah tapi cukup memberi hangat dan rasa nyaman. Malam itu kami tertidur bersandar di batang pohon. Tanpa tenda, hanya api kecil yang melingkupi kami. Suara hutan mengisi kegelapan. Ranting patah, lolongan hewan jauh di dalam hutan, dan bisikan angin yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku terjaga cukup lama dan entah mengapa aku merasa ada yang memperhatikan kami dari kegelapan. Di hari kedua, perut kami mulai kosong. Snack yang dibawa Naya dan Sinta sudah tinggal beberapa bungkus kecil. Kita nggak bisa bergantung pada ini doang. Kita harus cari makanan. Mereka menyusuri tepian hutan mencari tumbuhan yang bisa dimakan. Raka mengenali daun pakis muda yang bisa dimasak. Sinta mengingat tentang umbi kecil yang tumbuh liar. Meski rasanya pahit, kami memakannya sedikit-sedikit.
Raka juga menggunakan pisau lipatnya untuk memotong beberapa batang kayu, lalu menyusun shelter darurat. Kerangka dan ranting ditutup daun-daun besar, cukup untuk berlindung jika hujan. Sore itu benar saja hujan turun deras. Kami berlindung di dalam shelter yang sederhana. Tubuh menempel rapat, berusaha tetap hangat. Kalau nggak ada ini kita pasti kuyup. Malam kedua lebih berat, tapi kecil hampir padam diterpa hujan. Angin berhembus membawa suara. Entah apa. Aku mendengar samar seperti seseorang berjalan pelan di antara pepohonan. Tapi ketika aku menajamkan pendengaran, hanya ada rintik hujan. Tenaga kami makin menurun, snack habis. Dan hasil buruan hutan tidak cukup menahan rasa lapar. Sinta mulai menangis diam-diam, Maya jadi cepat marah, mudah tersulut emosi. Apa gunanya semua ini kalau kita malah makin nyasar? Kalau dari awal kamu gak sok jadi pemimpin. Udah cukup, Mai. Kalau gak ada arah, kita gak akan bisa keluar. Makanya kita harus tenang. Ferry menunduk, wajahnya pucat. Tapi gue dengar suara Damar tadi malam. Dia manggil gue kayak minta tolong. Aku dan Cinta saling pandang. Entah apa yang sebenarnya didengar Ferry, tapi jelas itu membuat bulu kuduk kami berdiri. Malam ketiga kami makin rapuh. Api kecil kembali dinyalakan dengan ranting, tapi hanya cukup memberi cahaya redup. Lalu suara itu terdengar. Tengah malam senter kecil Ferry padam, baterainya habis. Hanya menyala api kecil yang menyala redup. Lalu suara langkah berat terdengar di semak-semak. Kami semua menahan napas, Raka menggenggam pisau lipatnya. Api bergoyang tertiup angin, seakan memperlihatkan bayangan tinggi di antara pepohonan. Langkah itu makin dekat, berat, tidak terdengar seperti hewan. Lebih seperti manusia, tapi terlalu berat untuk manusia biasa. Hari keempat tubuhku terasa makin berat, seolah tiap langkah adalah hukuman. Nafasku pendek-pendek, perut melilit kosong. Sejak kemarin makanan sudah habis. Hanya beberapa helai daun pakis muda dan umbi kecil yang sempat kami temukan. Itu pun tidak cukup untuk membuat tenaga kami kembali. Air minum hanya tinggal beberapa teguk. Raka mencoba mencari embun pagi dengan menampung di dedaunan besar, tapi hasilnya nyaris tak ada. Aku bisa merasakan lidahku kering, bibir pecah-pecah. Raka, ini gimana? Kita udah jalan muter-muter gak nemu jalan keluar. Kamu beneran tahu kita ada di mana? Aku juga capek, Mai. Tapi kalau kamu terus ngomel, kita gak bakal ketemu jalan. Ngomel? Kamu yang bikin kita semua kayak gini. Ferry tiba-tiba ikut bicara, suaranya lirih. Aku dengar suara Damar. Dia manggil aku gak jauh dari sini. Fer, jangan mulai lagi. Aku serius, nak. Dia butuh kita. Dia masih di sekitar sini. Cukup. Jangan bikin yang lain makin panik. Kami terus berjalan. Hutan ini seperti labirin. Aku mulai merasa kami hanya berputar-putar. Pohon besar dengan akar menggembung itu rasanya sudah kulihat 3 kali. Aku mulai ragu dengan pemikiranku sendiri. Di sela langkah aku sempat menoleh ke depan, dan aku melihat sosok tubuh tegap, ransel di punggung, berjalan pelan di antara pepohonan. Damar. Tapi saat aku berkedip, sosok itu menghilang begitu saja. Nah, kamu lihat apa? Aku menggeleng cepat, tidak ingin membuat Cinta semakin takut. Enggak apa-apa. Menjelang sore kami berhenti. Raka mengeluarkan pisau lipat, menorehkan tanda pada batang pohon, supaya kita tahu kalau kita balik lagi ke sini. Ferry menyalakan api kecil dengan koreknya.
Ranting kering dikumpulkan seadanya. Aku dan Cinta mencari dedaunan besar, menumpuknya sebagai alas tidur darurat. Malam turun, sunyi. Hanya suara burung malam yang sesekali terdengar memecah kesunyian dengan nada nyaring yang membuat bulu kuduk berdiri. Angin berembus membuat dedaunan bergesekan. Lalu suara cekikikan samar terdengar di kejauhan. Tipis panjang membuat tengkukku kaku. Kamu dengar gak? Dengar. Kami semua saling pandang, tidak ada yang berani bicara lebih jauh. Api kecil bergoyang, bayangan kami menari di tanah. Ferry tiba-tiba bangkit. Itu dia, Damar di luar sana. Gue harus nyari dia. Ferry, duduk. Lepasin. Kalau lu mau diem aja, gue enggak. Ferry meronta hampir menghantam Raka. Aku ikut menahan. Cinta menjerit ketakutan. Maya menutup wajahnya dengan tangan, frustasi. Ferry, kalau lu keluar sana sendirian, lu akan mati, paham? Ferry membeku, napasnya terengah. Lalu dia jatuh terduduk menutupi wajahnya sendiri. Malam makin dalam, api akhirnya padam, menyisakan kegelapan total. Kami duduk diam, hanya berpelukan dengan diri sendiri, menggigil. Lalu suara langkah di semak-semak pelan berat. Raka langsung meraih pisau lipatnya. Siap berjaga, aku memejamkan mata, berharap itu hanya hewan. Tapi kemudian tepat di telingaku, sebuah suara bisikan pelan. Kamu nyari aku, nak? Mataku terbelalak, tubuhku membeku. Itu suara yang aku kenal. Suara Damar. Pagi itu dingin menusuk tulang. Aku membuka mata dengan rasa berat yang tak tertahankan. Tenggorokanku kering, bibir pecah, dan tubuhku seperti tidak lagi punya tenaga untuk berdiri. Di sebelahku Cinta menggigil, napasnya tersengal. Wajahnya pucat. Kulitnya basah oleh keringat dingin. Aku gak enak badan, nak. Aku menatap Raka berharap ia punya solusi, tapi tatapan matanya kosong. Meski ia terlihat berusaha keras, terlihat kuat. Kita harus cari air. Kami berjalan terseok-seok menelusuri jalur yang tak jelas. Raka berhenti di bawah pohon besar, menorehkan batangnya dengan pisau lipat. Dari sayatan itu tetesan air bening muncul. Ia menadahkan daun besar, menampungnya sedikit demi sedikit. Lumayan. Maya menemukan pakis muda, meremasnya dan membagi pada kami. Rasanya getir, tapi setidaknya bisa mengganjal perut. Kalau ada umbi liar, bisa dimakan mentah. Tapi jangan asal, kalau salah bisa racun. Kami mengangguk, meski sebenarnya sulit fokus dengan kondisi tubuh yang makin melemah. Hari makin siang, hutan ini sunyi. Terlalu sunyi, tidak ada suara jangkrik, bahkan burung pun seolah lenyap. Hanya suara langkah kami yang berat bergesekan dengan tanah dan dedaunan kering. Aku merasa diawasi. Setiap kali menoleh, bayangan pepohonan tampak bergerak. Meski aku tahu itu hanya angin. Naya, kamu ngerasa gak ada yang ngikutin kita? Aku tak menjawab. Aku tidak ingin menambahkan ketakutan. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu Cinta tidak salah. Sore menjelang, kami berhenti di sebuah area sedikit terbuka. Raka mencoba membuat api kecil dengan ranting kering, sementara Ferry duduk terdiam, menatap hamba. Tiba-tiba ia berdiri. Aku dengar dia lagi. Damar, dia ada di sana. Fer, jangan mulai lagi. Lepasin, Rak. Kalau lu semua pengecut, biar gue aja yang nyelamatin dia. Lu mau mati ya? Kita bahkan gak tahu di mana kita. Maya ikut emosi, suaranya tinggi.
Udah cukup. Kita lapar, kita haus, kita capek. Dan sekarang kalian malah ribut soal orang yang bahkan gak jelas ada atau enggak. Suasana meledak. Teriakan bersautan, emosi yang selama ini dipendam pecah begitu saja. Aku mencoba menenangkan, tapi suaraku tenggelam dalam keributan. Malam tiba, api kecil yang kami buat nyaris padam. Korek yang dimiliki Ferry hanya menyisakan sedikit gas. Kami duduk berdekatan, berusaha saling menghangatkan. Tubuh Sinta makin lemah. Ia bersandar padaku dengan mata setengah terpejam. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar mengitari kami. Aku langsung menoleh, mataku membelalak ke arah semak-semak. Gelap, hanya bayangan. Lo semua dengar kan? Kami semua diam, jantungku berdetak keras. Telingaku menangkap setiap suara, kemudian samar-samar. Suara cekikikan lirih panjang melayang di antara pepohonan. Sinta menutup telinga dan menangis. Ferry gemetar lalu berbisik, "Itu Damar, dia ngetawain kita." "Bukan, itu bukan manusia." Api unggun benar-benar padam. Gelap menelan kami sepenuhnya. Dan di tengah kegelapan itu aku melihatnya, sebuah bayangan tinggi kurus berdiri tegak di balik pohon. Tak bergerak, tidak bersuara, tapi aku tahu ia melihat kami. Aku tak bisa berteriak, suaraku tercekat. Yang bisa aku lakukan hanya memeluk Sinta erat. Sementara kegelapan semakin rapat menutup malam kami. Pagi itu datang tanpa cahaya, kabut tebal menyelimuti hutan, membuat matahari seolah enggan menembus dedaunan. Aku membuka mata dengan tubuh yang nyaris lumpuh. Rasanya setiap sendi ditimpa batu besar, berat dan nyeri. Sinta terbaring di sampingku, tubuhnya panas terbakar, tapi kulitnya pucat pasi. Nafasnya berat, diselingi batu kecil. Aku menyentuh dahinya, panas sekali. Dia nggak bisa jalan jauh lagi. Kita nggak bisa tinggal di sini. Kalau berhenti kita mati pelan-pelan. Kami mencoba berjalan, langkah-langkah kami seperti tarikan rantai. Lambat dan tidak berdaya. Raka di depan, meski jelas tubuhnya juga sudah kehabisan tenaga. Maya beberapa kali berhenti, berpegangan pada batang pohon. Wajahnya pucat. Aku lihat jalan. Ada jalan setapak, kita keluar. Kami semua menoleh, tapi yang ditunjuknya hanyalah semak belukar rapat. Tidak ada jalan, tidak ada cahaya. Maya jatuh terduduk, menutup wajahnya dengan tangan. Kenapa kayak gini? Aku gak kuat. Ini semua salah lu, Rak. Lu bilang lu bisa pimpin kita. Lu bilang lu tahu caranya bertahan hidup. Lihat kita sekarang. Sinta hampir mati. Maya halu. Kita semua kelaparan. Lu pikir gue gak capek? Gue juga lapar, haus sama bingungnya kayak lu. Tapi kalau lu terus nyalain gue, kita makin gak akan keluar dari sini. Ferry maju hampir meninju Raka, tapi aku segera berdiri di antara mereka. Cukup. Kita udah hampir mati. Kalian masih aja ribut kayak anak kecil. Keduanya diam. Aku gemetar, tapi aku tahu kalau aku tidak bicara, mereka akan benar-benar saling menghancurkan. Sepanjang perjalanan sore itu, hutan terasa semakin menutup. Pepohonan makin rapat, suara alam menghilang, tidak ada jangkrik, tidak ada burung. Hanya bisikan samar, seperti suara seseorang berdoa dari jauh. Aku mendengarnya berulang kali, kadang seperti suara perempuan menangis, kadang seperti langkah yang mengikuti dari belakang. Nah, ada yang ngikutin kita ya? Aku tak menjawab pertanyaan Sinta, aku hanya memeluk bahunya, mencoba memberinya rasa aman yang bahkan aku sendiri tidak punya. Menjelang malam kami berhenti, tubuh kami tidak lagi bisa dipaksa. Raka mengumpulkan ranting kecil, menyalakan api seadanya.
Api itu kecil, goyah tapi cukup memberi sedikit cahaya. Kami duduk melingkar, wajah kami semua kosong. Mata cekung, kulit kotor dan penuh goresan. Aku capek. Mungkin lebih baik kita berhenti di sini. Kalau nasibnya mati ya mati aja. Jangan ngomong kayak gitu, seru Maya dengan suara bergetar. Tapi aku tahu, jauh di dalam hati kami semua punya pikiran yang sama. Malam makin larut, tapi mengecil angin bertiup membawa dingin menusuk tulang. Dan saat itulah suara langkah berat terdengar, berirama, jelas. Kami semua saling pandang, wajah tegang, tubuh membeku. Itu bukan sekikikan, bukan bisikan, bukan bayangan samar. Itu nyata. Langkah itu semakin mendekat. Aku menahan napas, jantungku hampir melompat keluar. Apa itu manusia? Atau sesuatu yang lain? Langkah berat itu makin dekat, napasku tercekat. Telingaku menajam, menanti sesuatu yang mungkin saja bukan manusia. Raka menggenggam pisau lipat dengan tangan gemetar. Ferry meraih batu sebesar kepalan tangan, siap melempar. Maya bersembunyi di belakangku dan Sinta hanya menggeliat lemah, nyaris tak sadar. Rak, itu manusia kan? Belum sempat ia menjawab, cahaya samar menembus gelap, cahaya putih kekuningan. Bergoyang-goyang, makin lama makin terang. Aku membeku, itu cahaya senter. Rak, lihat. Raka yang setengah pingsan mendongak, matanya melebar. Itu cahaya. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki dan seruan lirih dalam bahasa Jawa. Suara manusia, bukan tawa hantu, bukan burung malam, bukan halusinasi. 3 orang lelaki muncul dari balik kabut, memanggul ikatan bambu dan membawa kapak kecil. Mereka tampak terkejut ketika melihat kami. Loh, astagfirullah. Pendaki toh iki. Pak, tolong kami, Pak. Kami tersesat. Warga itu segera menghampiri, wajah mereka cemas melihat kondisi kami. Salah satunya langsung membuka wadah bambu berisi air. Minum sele. Ayo, jadi tahan. Air dingin itu seperti surga. Aku menengguknya sedikit demi sedikit. Tenggorokanku yang kering seperti hidup kembali. Maya menangis histeris setelah menengguk air. Sementara Ferry terisak tanpa bisa bicara. Lega yang tidak bisa digambarkan menyesak di dadaku. Aku hampir menangis. Maya benar-benar menjerit lalu menutup wajahnya dengan tangan. Sementara Ferry terjatuh terduduk, melempar batunya ke tanah. Dari bungkusan daun pisang warga mengeluarkan ketela rebus. Kami makan dengan lahap meski lambung terasa kaget. Kalian sudah berapa hari di hutan? Entahlah, 3 atau 4 hari. Tidak butuh waktu lama bagi Raka menjelaskan terbata-bata bagaimana kami sudah beberapa hari tersesat. Warga mendengarkan dengan wajah serius, selalu segera menurunkan ikatan kayu mereka. Astaga, kalau telat sehari lagi saja bisa bahaya. Kami dibantu berdiri. Tubuhku masih lemah, tapi semangat baru mengalir dalam darahku. 2 warga memapa Sinta yang sudah setengah pingsan, sementara aku dan Maya berjalan dengan kaki gemetar. Malam itu kami menuruni jalur kecil yang ternyata masih bagian dari hutan lawu. Langkah kaki para warga mantap, berbeda jauh dengan langkah kami yang terseok-seok. Setelah entah berapa lama berjalan, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak oleh rasa syukur. Sebuah papan kayu kecil bertuliskan pos 3 Cemoro Sewu. Kami antar langsung ke base camp. Subuh begini petugas biasanya sudah bangun. Kami hanya bisa mengangguk. Bahkan Ferry yang biasanya cerewet kali ini diam tak bersuara. Sinta dipapa 2 warga. Maya menempel padaku sambil menangis. Sedangkan Raka berjalan tertatih sambil tetap memegang pisau lipat kecilnya. Perjalanan turun masih berat, tapi dengan bantuan warga kami bisa melewatinya.
Kabut mulai menipis dan cahaya jingga tipis muncul di langit timur. Pertanda fajar segera datang. Akhirnya setelah sekian lama papan kayu bertuliskan base camp Candi Ceto terlihat di depan mata. Aku hampir tak percaya tubuhku langsung lemas. Maya tersungkur mencium tanah, Raka jatuh berlutut, dan Ferry hanya menangis terseduh. Warga menyerahkan kami pada petugas base camp yang sudah mulai beraktivitas. Mereka kaget melihat kondisi kami. Ya Allah, kok bisa sampai kayak gini? Untung ada warga yang nemuin, ucap salah satu petugas sambil menyiapkan air hangat. Kami dibawa masuk, diberi selimut, segelas teh panas, dan makanan sederhana. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari aku merasa benar-benar aman. Tapi di balik kelegaan itu ada satu pertanyaan yang menekan dadaku. Damar, dia masih hilang. Setelah kami diberi selimut dan segelas teh panas, Raka yang sejak tadi menahan diri akhirnya bersuara. Wajahnya masih pucat tapi sorot matanya serius. Mas, kami kehilangan satu anggota tim. Loh, masih ada yang tertinggal di atas? Bukan, dia hilang waktu perjalanan turun. Kami kira mungkin saja dia sudah lebih dulu sampai base camp. Namanya siapa? Namanya Damar. Laki-laki, tinggi sekitar 167 cm. Rambut pendek, kulit sawo matang, pakai jaket merah sama celana kargo coklat. Dia bagian dari tim kami. Apa ada pendaki dengan ciri-ciri itu yang turun lebih dulu? Petugas saling pandang dengan rekannya. Keduanya kemudian menggeleng hampir bersamaan. Sejauh ini tidak ada, Mas. Dari tadi malam sampai subuh belum ada pendaki turun selain rombongan kalian. Apalagi dengan ciri-ciri yang sampean sebut tadi. Tidak ada. Mungkin tercatat di buku simaksi. Coba dicek. Kami daftar 6 orang. Petugas mengangguk, berjalan menuju meja dan membuka buku tebal berisi daftar pendaki. Raka mendekat, begitu juga aku, Maya, dan Ferry yang masih berusaha fokus meski tubuh lemas. Jari petugas menelusuri daftar itu, lalu berhenti. Ini nama rombongan kalian. Aku membacanya cepat. Raka, Ferry, Maya, Naya, Sinta. Hanya itu. Tidak ada nama Damar. Lo harusnya Mas. Kami jelas-jelas daftar berenam. Tidak ada, Mas. Dari awal tercatat cuma 5 orang. Gak mungkin salah, soalnya kami cek satu persatu KTP-nya. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap Raka, Maya, Ferry, semuanya terpaku, saling menunggu jawaban yang tidak ada. Damar tidak tercatat. Suasana basecamp terasa begitu hening meski matahari sudah merangkak naik. Tubuhku masih lemas, namun otakku justru semakin kalut. Kalut oleh kenyataan yang baru saja kami dengar dari petugas. Nama Damar tidak pernah tercatat. Raka duduk di depan meja pendaftaran, wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipis. Ia menatap buku simaksi yang terbuka lebar, seolah berharap huruf-huruf di sana berubah dengan sendirinya. Mas, coba dicek lagi tolong. Namanya Damar. Laki-laki, tinggi, rambut pendek, jaket merah. Kalian yakin gak ada yang nyatat? Mas, saya sudah cek 3 kali. Nama yang tercatat cuma 5. Sesuai yang kasih KTP waktu itu. Kalian 6 pasti ada di sini. Buku ini gak pernah bohong. Mustahil. Di sudut ruangan Maya menangis terisak. Sinta yang masih lama bersandar pada dinding, matanya berkaca-kaca. Aku lihat sendiri. Aku jalan di belakang Damar, aku dengar dia ngomong. Ferry mundar-mandir, suaranya keras penuh kegelisahan. Kita semua lihat, kita semua dengar. Dia makan bareng kita, jalan bareng kita. Masa semuanya halu bareng-bareng? Aku hanya terdiam, lidahku keluh. Ada sesuatu yang sejak awal tidak beres, tapi aku tidak punya keberanian untuk mengatakannya.
Bayangan Damar yang tiba-tiba sudah ada di base camp, sikapnya yang berubah jadi pendiam. Tatapannya yang sering kosong. Semua potongan itu kini terasa semakin ganjil. Petugas akhirnya angkat bicara. Begini saja mas, istirahat dulu. Kalau besok kalian masih mau, bisa minta bantuan SAR buat cek jalur. Tapi kondisi kalian sekarang jelas belum bisa naik. Raka mengangguk lemah, tidak ada pilihan lain. Kami akhirnya diberi ruang untuk beristirahat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Angin berdesir lembut dari jendela base camp. Tapi di kepalaku hanya ada satu nama yang terus menggaung. Damar. Aku mendengar suara beberapa pendaki lain yang baru saja turun bercakap di serambi base camp. Suara mereka pelan, tidak cukup jelas. Kemarin rombongan kalian berapa orang? 5? Bukan 6, aku kira ada 1 cowok lagi. Wah, wis biasa lah, itu kadang ada teman tambahan, temen yang nemenin jalan, ngobrol bahkan makan bareng. Tapi kalau dicari di daftar nggak pernah ada. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Aku menutup telinga dengan kedua tanganku. Pura-pura tidur, tapi suara itu sudah terlanjur masuk, menusuk dalam-dalam. Pagi berikutnya ketika kami baru saja diberi sarapan sederhana, ponsel Raka tiba-tiba bergetar. Suara deringnya memecah keheningan. Kami semua refleks menoleh. Raka buru-buru meraihnya, wajahnya cemas. Nomor rumah. Hening sejenak, lalu terdengar suara dari seberang, buru-buru bercampur tangis. Raka, kenapa susah sekali kamu dihubungi? Dari kemarin kami coba sinyalmu hilang terus. Maaf Bu, sinyal di gunung susah, ada apa? Raka, kamu belum dengar ya? Damar kecelakaan parah di jalan waktu berangkat ke kampus. Dia meninggal di hari itu juga. Sejak hari keberangkatan dia udah gak ada. Gelas di tanganku terlepas, jatuh dan pecah di lantai. Maya menjerit keras, Sinta menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Ferry terpaku, wajahnya mendadak pucat pasi. Raka tidak berkata apa-apa, ponselnya perlahan jatuh dari tangannya. Jatuh di lantai kayu base camp, matanya kosong. Tubuhnya gemetar hebat. Aku sendiri hanya bisa menatap hamba, bulu kuduku berdiri. Keringat dingin mengalir di punggung. Kalau begitu siapa sebenarnya yang mendaki bersama kami selama ini? Perjalanan pulang dari Lawa adalah perjalanan paling sepi dalam hidupku. Tidak ada percakapan, tidak ada canda, tidak ada musik seperti biasanya. Hanya suara mesin mobil sewaannya bergemuruh pelan. Sesekali terdengar isakan Maya yang berusaha ia tahan dengan tangan menutup wajahnya. Raka duduk di kursi depan, menatap kosong kejalanan. Sinta terlelap di pangkuanku. Tubuhnya masih lemah, sementara Ferry hanya menunduk. Kedua tangannya mengepal di atas lutut. Semua terdiam, masing-masing larut dalam pikiran mereka sendiri. Kami bukan lagi tim yang sama seperti saat berangkat. Ada satu kursi kosong yang tidak akan pernah terisi lagi. Beberapa hari setelahnya kami bersama-sama pergi ke rumah Damar untuk melayat. Rumah sederhana itu masih dipenuhi tamu. Bau bunga melati bercampur dengan wangi dupa menyambut kami sejak di pintu. Ayah Damar, seorang pria dengan wajah yang keras namun kini dipenuhi keriput duka, menyambut kami dengan suara parau. Kalian teman-teman Damar ya? Iya Pak. Sehari sebelum berangkat dia begitu bersemangat. Dari pagi sudah sibuk menyiapkan carrier, sepatu, semua peralatan. Katanya ini pendakian yang paling dia tunggu-tunggu. Dia buru-buru pergi naik motor terlalu cepat dan kecelakaan itu merenggutnya sebelum sempat sampai ke kalian. Damar itu anaknya memang begitu.
selalu buru-buru kalau ada acara kumpul dengan teman-temannya. Dia sering malu karena suka telat. Berkali-kali saya bilang lebih baik berangkat lebih awal, tapi dia malah buru-buru di menit-menit akhir. Malam itu dia pamit dengan wajah tergesa. Katanya takut ditinggal teman-temannya. Dia senyum, tapi saya tahu hatinya panik. Dia naik motor buru-buru sekali. Saya bahkan sempat mau negur, tapi ya saya kira seperti biasanya. Saya tidak pernah nyangka itu jadi terakhir kali saya melihat dia. Maya langsung menangis keras, menutup wajah dengan kedua tangannya. Sinta ikut tersenduh. Tubuhnya gemetar. Ferry yang biasanya cerewet kali ini hanya bisa menunduk, menahan tangis yang nyaris pecah. Aku sendiri tidak sanggup berkata apa-apa, hanya sesak di dada yang membuatku hampir tidak bisa bernapas. Jadi selama ini dia cuma ingin tepat waktu supaya nggak bikin kami nunggu lagi. Pak, kalau saja kami tahu Damar nggak perlu merasa malu begitu. Kami tetap teman dekatnya meski dia sering telat sekalipun. Saya yakin Damar bahagia punya teman-teman seperti kalian. Dia selalu cerita kalau Mapala itu rumah keduanya. Mungkin dia berangkat buru-buru karena terlalu ingin bersama kalian. Ferry mengusap wajahnya kasar, mencoba menyembunyikan matanya yang memerah. Dasar bodoh kamu, Mar. Kami gak pernah benar-benar marah kalau kamu telat. Tangis kecil terdengar. Suasana semakin berat, menyelimuti ruangan yang sederhana itu dengan rasa kehilangannya mendalam. Beberapa hari kemudian kami pergi ke makam Damar. Pusara itu masih baru. Tanahnya merah kecoklatan. Taburan bunga masih segar. Angin berembus pelan membawa aroma basah dari tanah yang belum kering. Kami berdiri mengelilinginya, menundukkan kepala. Raka melangkah maju, tangannya merogoh kantong jaketnya, lalu mengeluarkan sesuatu. Sebuah pin kecil bertuliskan nama Mapala kampus kami. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan pin itu di atas pusara. Tangannya bergetar. Selamat jalan, Dam. Kamu tetap bagian dari kita selamanya. Hening, tidak ada yang berani memecahkan keheningan itu selain doa-doa yang terucap dalam hati. Beberapa hari setelahnya, Raka pergi sendiri ke base camp Candi Ceto untuk mengambil barang-barang kami yang tertinggal saat tersesat. Ketika ia kembali dan semua perlengkapan terkumpul, kami berlima berkumpul lagi di himpunan Mapala kampus. Maya membuka kameranya, mencoba mencari hiburan dengan men-scroll foto-foto pendakian. Ayo lihat, walaupun serem, setidaknya kita punya dokumentasi. Satu persatu foto muncul. Saat berfoto di gerbang pendakian, saat istirahat di pos, saat makan di warung Boyem dengan nasi telur kecap yang sederhana namun hangat. Awalnya kami tersenyum samar mengingat kembali momen-momen itu. Tapi perlahan wajah-wajah kami berubah. Rak, lihat baik-baik, Damar gak ada di foto ini. Raka mendekat menatap layar kamera dengan mata melebar. Benar, foto yang jelas-jelas diambil saat mereka berenam hanya menampilkan 5 orang. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Sinta langsung menutup mulutnya. Ferry berdiri terhuyung. Kami memeriksa semua foto satu persatu. Dari awal sampai akhir hanya ada 5 wajah. Damar tidak pernah muncul. Keheningan menelan ruangan. Hanya bunyi detak jam dinding yang terdengar begitu nyaring. Aku menelan ludah, bulu kuduku berdiri.
Meski nama Damar tidak pernah tercatat dan wajahnya tidak pernah muncul di foto, kami semua tahu ia pernah mendaki bersama kami di Lawu. Mungkin itu satu-satunya cara untuk mengucapkan selamat tinggal. Mungkin dia hanya ingin mendaki sekali lagi, mendaki bersama kita. Aku masih bisa merasakan dingin Lawu menempel di kulitku. Meski hari-hari sudah berlalu sejak kami turun, setiap kali menutup mata, bayangan itu kembali. Damar yang berjalan tepat di depan kami. Damar yang duduk diam di dekat api unggun. Damar yang sesekali tersenyum samar saat kami bercanda. Semuanya terasa nyata, terlalu nyata. Tapi kenyataannya Damar tidak pernah ada di jalur itu. Nama itu hilang di buku pendakian. Hilang di setiap foto. Hilang seolah-olah hanya kami yang membawanya dalam ingatan. Aku ingat jelas ketika ayahnya bercerita bagaimana Damar begitu bersemangat sebelum berangkat, hingga terburu-buru dan kehilangan nyawanya. Saat itu hatiku hancur, karena aku tahu kami sudah berjalan bersama sesuatu yang lain. Namun aku tidak ingin menghapusnya dari kenangan, karena bagiku Damar ada. Dia mendaki bersama kami, dia tertawa bersama kami, dia tersesat bersama kami. Dan pada akhirnya dia juga yang membawa kami keluar dari kegelapan. Aku menulis ini di buku catatan pendakian halaman terakhir yang masih kosong. Tanganku bergetar, air mataku menetes, tapi aku terus menulis. Ada nama yang hilang dari daftar. Ada wajah yang hilang dari foto. Tapi tidak ada yang bisa menghapusmu dari hati kami. Selamat jalan, Dam. Kau tetap bagian dari kami selamanya. Aku menutup buku itu pelan, lalu menatap langit senja di luar jendela. Lampu berdiri jauh di sana, samar tertutup kabut. Dan entah mengapa aku merasa Damar masih ada di puncaknya, tersenyum tenang seolah berkata, "Aku sudah sampai lebih dulu. Sekian." Dan terima kasih buat Anggoro yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.